Shalom Aleichem Besem Hamasya. Selamat bertemu kembali di dalam acara ibadah kita hari ini. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 16 ayat ke-7 yang berbunyi demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama. Yang saya beri judul renungan kita hari ini adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus menerangi mata hati kami, menolongnya, dan memberi pengertian kepada kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Apakah karya Roh Kudus dan bagaimana karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Sebagaimana yang pertama kita sudah belajar tentang karya Roh Kudus dan keselamatan. Sesungguhnya itu berbicara tentang bagaimana Roh Kudus menginsafkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus akan dosanya. Sehingga ketika insaf lalu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, mereka hari itu diselamatkan melalui iman dan percayanya. Maka pada saat itu Roh Kudus bukan saja menginsafkan mereka akan dosanya, tetapi sekaligus ketika telah percaya pada Tuhan Yesus Kristus, orang tersebut telah dilahirkan kembali untuk menjadi anak-anak Allah berdasarkan Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Jadi semua orang yang menerima Yesus maka diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Hari itu mereka telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang tersebut dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Satu peristiwa kelahiran secara rohani menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Berikutnya yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah melalui iman percayanya itu, Roh Kudus memeteraikan ke dalam keselamatan. Meterai adalah tanda bukti bahwa suatu hal yang sah, tanda bukti bahwa orang tersebut telah menjadi milik Allah. Hari ini kita akan lanjutkan belajar tentang karya Roh Kudus yang berhubungan dengan kehidupan orang percaya. Maka yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, pada saat orang tersebut telah percaya kepada Tuhan Kristus, dia dibaptiskan oleh Roh Kudus, atau yang biasa lebih dikenal adalah dibaptis Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus. Mari kita lihat ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
Jadi firman Tuhan memberitahu kepada kita, orang yang telah percaya kepada Tuhan Kristus, dikatakan kita semua di dalam satu roh telah dibaptis menjadi satu tubuh. Jadi baptisan Roh Kudus adalah satu tindakan Allah, di mana ketika percaya kepada Kristus, orang tersebut telah dimasukkan menjadi anggota tubuh Kristus. Bersama-sama seluruh orang percaya dari segala abad di seluruh muka bumi. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus, Roh Kudus telah membaptiskannya. Mereka menjadi anggota tubuh Kristus. Satu keadaan rohani bahwa persekutuan orang percaya disebut adalah tubuh Kristus, sementara Tuhan Yesus Kristus adalah kepalanya. Jadi pada waktu orang tersebut dibaptiskan oleh Roh Kudus, maka dimasukkan, dijadikan satu menjadi anggota daripada tubuh Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus menjadi kepala orang tersebut secara rohani. Roh Kudus yang melakukannya itu dan memberi kehidupan rohani selanjutnya melalui setiap firman Tuhan yang didengar dalam kehidupan orang percaya. Baptisan Roh Kudus adalah menunjuk kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika sedang makan bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum naik ke surga. Telah memberi pesan kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan kota Yerusalem, melainkan untuk menantikan janji Bapa. Tuhan Yesus berkata demikian di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat dan kelima. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dapat diterjemahkan juga, sebab Yohanes membaptis ke dalam air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus. Jadi siapa sesungguhnya yang berhak untuk membaptis seseorang dalam Roh Kudus, atau yang disebut tadi baptisan Roh Kudus itu? Maka sesungguhnya berdasar firman Tuhan ini adalah menunjuk kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang digenapi pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun membaptiskan mereka dan memenuhi hidup mereka. Mari kita perhatikan bagaimana sesungguhnya kebenaran bahwa yang membaptiskan itu adalah Tuhan Yesus. Perhatikan pengakuan daripada Yohanes Pembaptis di dalam Markus pasal 1 ayat ke-8. Dalam pelayanannya Yohanes Pembaptis, ketika orang-orang Israel bertobat dan minta dibaptiskan di Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis berkata demikian, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Markus 1 ayat 8. Jadi sesungguhnya sangat jelas bahwa yang dimaksudkan dan yang punya hak membaptis orang percaya dalam kuasa Roh Kudus hanyalah Tuhan Yesus. Baptisan itu telah digenapi pada hari Pentakosta terhadap murid-muridnya yang menjadi dasar lahirnya
gereja yang didirikan dalam sejarahnya, sampai terus perjalanannya sampai hari ini. Di dalam Kisah Para Rasul ada beberapa kejadian yang berhubungan dengan peristiwa pembaptisan dalam Roh Kudus itu, bahwa sesungguhnya itu berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang menjadi saksi ketika orang percaya menerima kuasa Roh Kudus dan akan menjadi saksi tentang Yesus Kristus dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Maka dalam Kisah Para Rasul akan diperlihatkan bahwa pembaptisan Roh Kudus pertama terjadi pada hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kemudian selanjutnya nanti pembaptisan Roh Kudus terjadi kepada orang-orang Samaria yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Filipus dan Rasul Petrus dan Yohanes, lalu datang ke tempat itu untuk menerima keberadaan orang-orang Samaria, bahwa mereka juga punya hak untuk menerima karunia Roh Kudus. Maka ketika kedua rasul itu menumpangkan tangan kepada orang-orang yang telah percaya di Samaria, ada peristiwa bahwa Roh Kudus turun atas mereka. Tidak terjadi fenomena berbahasa roh ataupun yang lain, tetapi mereka telah diterima sebagai gereja Tuhan. Mereka telah menjadi bagian tubuh Kristus. Peristiwa berikutnya yang terjadi adalah di rumah Cornelius di Kaisaria. Seorang Itali yang percaya kepada Tuhan Kristus. Maka bersama dengan keluarganya ketika Rasul Petrus pergi mengunjungi tempatnya dan menyampaikan apa yang dituntun oleh Tuhan kepadanya sampai kepada keluarga Cornelius yang telah mengutus seseorang untuk menjemput Rasul Petrus. Maka ketika mereka telah menyatakan iman percayanya kepada Tuhan Kristus, hari itu terjadi peristiwa Roh Kudus turun atas Cornelius dan keluarganya, dan mereka menyaksikan hal itu. Terjadi fenomena bahasa lidah dan mereka memuliakan Allah. Sementara di Samaria tidak terjadi hal itu. Lalu hal itu mengingatkan Petrus bahwa persis seperti pada hari Pentakosta, ada kemiripan dengan peristiwa hari Pentakosta. Itu yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Jadi sudah ada 3 tempat, Yerusalem, Samaria, dan Kaisaria. Dan yang berikutnya nanti adalah pelayanan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Maka ada 12 orang yang telah dibaptis berdasarkan baptisan Yohanes, dan mereka belum mendengar tentang baptisan di dalam nama Yesus Kristus, dan mereka belum menerima Roh Kudus. Maka pada saat Rasul Paulus melayani mereka, meneguhkan dan mengajarkan kebenaran firman, Rasul Paulus menumpangkan tangan atas mereka, lalu terjadi fenomena mereka berbahasa lidah atau berbahasa roh dan bernubuat. Maka sesungguhnya 4 peristiwa itu menggambarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa Injil harus disaksikan dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Maka sejak hari itu
tidak ada lagi peristiwa pembaptisan dalam Roh Kudus sampai hari ini. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Kristus, maka sesungguhnya pada hari itu juga orang tersebut telah dibaptiskan di dalam Roh Kudus oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi anggota tubuh Kristus dan Yesus menjadi kepalanya. Itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus berhubungan dengan baptisan Roh Kudus. Berikutnya yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah mendiami orang percaya. Kapan itu terjadi? Pada saat orang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus akan mendiami dan tinggal dan menyertai orang tersebut selama-lamanya. Sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang tinggal dalam hati kehidupan orang percaya itu juga yang akan mengingatkan setiap firman Allah yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Begitu juga yang dilakukan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Roh Kudus telah tinggal dan mendiami hati mereka, maka para rasul diajar kembali firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Diingatkan kembali sehingga dari antara para rasul mereka sanggup menuliskan kitab suci, menuliskan bagian-bagian dari kitab suci. Itu semua terjadi oleh karena Roh Kudus berkarya dalam kehidupan mereka dengan cara tinggal dan mendiami kehidupan mereka. Pada sisi lain, betapa pentingnya Roh Kudus mendiami orang percaya, termasuk murid-muridnya hari itu, yaitu para rasul, supaya mereka tidak merasa sebagai yatim piatu. Karena ada penolong yang lain, yaitu pribadi Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, yang menjadi penasihat, menjadi penolong yang lain, tetapi juga menjadi penghibur dalam kehidupannya. Jadi pendiaman Roh Kudus terjadi satu kali untuk selamanya. Sama dengan baptisan Roh Kudus terjadi satu kali untuk selamanya. Maka yang ketiga, karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah memenuhi hati dan hidup orang percaya. Berdasarkan Efesus pasal 5 ayat 18 dikatakan demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana seseorang dapat dipenuhi oleh Roh Kudus? Bahwa penuh Roh Kudus adalah satu keadaan yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Dalam bahasa aslinya memang sebuah kata perintah. Bahwa orang yang menerima Roh Kudus dipenuhi bukan berarti orang yang dipenuhi Roh Kudus itu menerima Roh Kudus lebih banyak daripada orang lain. Melainkan yang dimaksudkan bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah seseorang yang seluruh kehidupannya dikontrol, dikendalikan, dituntun dan diarahkan dan dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Maksudnya bahwa orang tersebut dengan kesadaran penuh kerelaan diri bahwa segenap pikiran, perasaan, dan kehendaknya diserahkan kontrolnya kepada Roh Kudus. Bukan berarti orang tersebut menjadi
robot atau patung saja, tetapi orang tersebut bekerja sama karena orang tersebut adalah satu pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Roh Kudus adalah pribadi juga yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi ketika orang tersebut menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah, kebergantungan mutlak kepada Allah, hidup mentaati firman Allah, mengakui segala dosa-dosa dalam hidupnya, mengakui bahwa tanpa pimpinan dan pertolongan Roh Kudus tidak akan sanggup dapat melakukan kebenaran firman Allah dalam hidupnya. Kebergantungan mutlak itulah yang menyebabkan orang tersebut dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu di dalam konteksnya dalam kitab Efesus pasal 5 dari ayat 18 sampai 21, maka kita akan menjumpai bagaimana orang dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Dimulai dengan kata perintah, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Janganlah bodoh, melainkan jadilah arif. Dan janganlah penuh dengan anggur atau mabuk yang dimaksudkan. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah penuh dengan Roh Kudus. Dan berkata-katalah, bermazmurlah seorang dengan yang lain, memuji Allah, merendahkan diri yang satu terhadap orang lain. Itulah yang berhubungan dengan konteks bagaimana orang dapat dipenuhi Roh Kudus. Bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus tentu saja tidak sama dengan orang yang mabuk. Mabuk oleh anggur atau minuman keras apapun, orang tersebut kehilangan kontrol dan kendali atas pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tidak kehilangan kontrol dan kendali dalam hidupnya, melainkan sebuah penyerahan penuh dengan kesadaran mutlak bergantung kepada pribadi Roh Kudus. Hasil daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah nampak buah-buah roh dalam kehidupannya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus juga senang memuji dan memuliakan Allah, senang memuji dan menyembah Allah. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus juga adalah orang yang senang melayani Allah. Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus terjadi berulang-ulang dalam kehidupan orang percaya. Sekali lagi, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus terjadi berulang-ulang. Itu berbeda dengan baptisan Roh Kudus terjadi satu kali untuk selamanya, pendiaman Roh Kudus terjadi satu kali untuk selamanya. Tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus terjadi berulang-ulang karena ada pergumulan keinginan daging dalam kehidupan kita. Meskipun kita sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya supaya kita tidak menuruti keinginan daging manusia lama kita, maka kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus, yaitu hiduplah oleh Roh, hidup oleh pimpinan Roh Kudus. Sehingga dengan demikian, saudara saya yang dipenuhi Roh Kudus menghasilkan sebuah kehidupan yang memuji dan memuliakan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati
kita sekalian. Haleluya. Amin.